menyampaikan firman Tuhan perihal hidup dalam berkat Allah. Kalau kita hidup dalam berkat Allah, hati kita mesti mirip seperti hatinya Allah, yaitu berkemurahan. Kalau orang tidak mau berkemurahan, tidak mungkin. Jadi kita mesti melatih diri kita, hati kita sesuai dengan kehendak Allah, yaitu berkemurahan. Ya, next. Berkemurahan adalah tanda hati yang sehat. Jadi kalau kita mau tanda hati sehat, hatinya mirip dengan hati Allah, yaitu berkemurahan. Dan Allah menghendaki supaya kita berkemurahan seperti hati Dia. Kita hidup di dunia ini melatih diri kita supaya kita cocok untuk kehidupan dalam surga. Ada banyak orang ingin mati masuk surga, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana supaya hati kita itu cocok dengan keadaan surga, dengan hati Allah. Ini yang jadi masalah dalam kekristenan zaman modern. Tapi kalau kita mau saudara sekalian mirip hati Allah, berkemurahan seperti hatinya, maka kita melihat dalam Mazmur 37 ayat yang mengatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang yang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi kita itu bukan hidup menuntut terlalu banyak, bahkan hak orang lain kita ambil. Tapi Tuhan mau kita tuh giving more than taking. Memberi itu harus lebih daripada menuntut. Tapi kalau kita lihat di dunia, orang semua menuntut untuk dirinya. Jarang yang memikirkan, tapi kita ini anak-anak Allah. Jangan supaya kita seperti orang dunia. Nah, sebab orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kita sudah biasa mendengar bahwa orang fasik meminjam tapi tidak kembali. Siapa di sini yang minjem nggak kembali-kembali, sudah? Anda adalah orang fasik. Fasik itu tidak peduli akan Allah. Tidak mempedulikan sama manusia. Jangan kita hidup fasik. Kita sedang dinantikan Allah supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Allah di sorga. Next kita lihat sudah sekalian. Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kita melatih diri hidup dalam firman Allah, belajar berkemurahan hati, care, peduli kepada orang lain. Tuhan bilang dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kampungnya, kotanya, daerahnya kenal bahwa orang itu adalah orang yang baik. Orang yang murah hati. Kalau semua sudah kenal kita ini orang murah hati, maka kita dalam hidup ini tinggal menuai hasilnya. Semua orang memperdulikan kita. Jadi kita berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kita hidup kejam kepada 3 orang, 5 orang, 10 orang, lama-lama ratusan orang tuh kenal bahwa hidup kita itu kejam, kaku, keras, egois. Dan kalau kita dikenal oleh banyak orang, lalu kemudian ribuan orang, lalu sekota, sekampung orang tahu kita itu orang kejam, tegal hati.
Tunggu aja tanggal mainnya. Kita nggak bisa panjang umur, kita nggak bisa hidup sejahtera, dimusuhi orang. Sebab lama-lama orang tahu bahwa kita ini orang yang kejam. Itu menyiksa badannya sendiri. Nah, kalau kita ingin hidup dalam berkat Allah, renungkan hal itu. Tidak ada tawar-menawar, hukum Allah dan ini hukum alam. Kita biasa menyebut hukum alam, tapi ini sebenarnya hukum Allah yang nyata di dalam alam ini, saudara sekalian. Nah, karena Allah itu menghendaki agar hati kita pun sama berkemurahan seperti hati Bapa surga. Jangan mengharap kita masuk surga kalau hati kita belum pantas, belum cocok dengan hati surgawi. Mari kita belajar, mari kita baca Alkitab, mari kita taati Alkitab. Saya dulu muda, sekarang sudah tua, umur saya menjelang 84 tahun, 83 sudah lewat. Sedikit demi sedikit bisa kok dengan pertolongan Roh Kudus. Perhatikan, orang pertama kali masuk gereja, maka langkah pertama ia percaya Tuhan. Sesudah dia percaya Tuhan, maka dia harus lahir baru. Lahir baru itu artinya kepercayaannya ini menjelma dalam hidup sehari-hari, tindakannya, pikirannya, perasaannya baru, hatinya baru, modelnya baru. Tapi lahir baru ini masih kanak-kanak rohani. Jangan bangga kalau Anda cuma lahir baru. Langkah berikutnya adalah ingin menjadi seperti Yesus. Jadi yang sudah lahir baru ada kerinduan enggak? Ingin menjadi seperti Yesus. Dari sini keinginan ini sudah membuat kita ini penuh Roh Kudus. Jadi jangan beragama Kristen dengan kekuatan sendiri. Tapi kita percaya Tuhan, maka kekuatan Tuhan menjelma dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam hidup sehari-hari kita akan melihat hal itu, saudara. Juga dalam kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Apakah kita lebih banyak praise ataukah lebih cenderung worship? Kita berkumpul di sini, tujuan utama bukan senang kita, senangnya Tuhan. Benarkah kita worship, memuja Allah? Musiknya benarkah memuja Allah? Atau lebih banyak gembrang-gembreng, menyenangkan manusia? Mari kita periksa diri. Orang-orang yang melayani Tuhan, pantas gak hidupnya? Pakaiannya pantas gak? Bulan lalu ada seorang pendeta pembantu di Jakarta. Memuliakan nama Tuhan katanya. Tapi maaf ya, celananya celana jin yang sudah robek-robek. Lalu bajunya baju jin yang sudah kumuh. Saya sakit hati loh. Itu pendeta pembantu. Dia berdiri di hadapan hadirat Allah. Harus mempunyai roh yang memuja Allah. Dan harus menghargai jemaat. Saya pernah hidup di Amerika. Di Amerika itu orang pikir sosial pakai baju jin itu bajunya orang Amerika. Salah.
Itu baju berasal dari ghetto-ghetto, rumah-rumah miskin orang-orang kulit hitam. Kalau orang Eropa, orang Amerika, sudah sekalian masuk gereja, semua pakai jas. Dan yang pakai jas lagi adalah orang-orang hitam yang terpelajar, pakai jas. Jadi pakaian kita itu mencerminkan hati kita yang memuji Allah, memuliakan Allah. Saya menegur itu pendeta pembantu itu, langsung kasih uang sama Pak David, pendeta muda kita. Ini 500.000, suruh dia beli baju yang bagus. Enggak boleh lagi pakai jin ya. Cara kita itu sudah sekalian masuk di dalam jiwanya. Sebab hati kita berkemurahan. Banyak orang negur orang tapi tidak berkemurahan. Coba saudara lakukan. Minggu depannya saya jelaskan apa itu baju jin, celananya jin. Saya pernah di Ellis Hall, asrama Ellis di Amerika waktu saya studi di sana. Ada lagi tetangga sebelah itu orang-orang kulit hitam sudah sekalian. Bajunya jin, celananya jin. Aku tanya berapa minggu sekali nyucinya, 3 minggu sekali. Kenapa begitu lama? Ya buat tidur bisa, buat kerja bisa, buat sekolah bisa, buat olahraga bisa. Terus ku bilang baunya. Saudara-saudara, di dalam rumah Tuhan kita harus bagus. Bukannya kita ingin ganteng, bukan. Tapi kita menghormati Tuhan, suasana Tuhan. Saya kurang suka, saudara, melihat di dalam rumah Tuhan itu kita tidak memuliakan Allah. Nanti rambutnya lah merah-merah gitu. Udah lahir baru belum? Mari kita semua mempunyai hati yang memuliakan Allah, sudah sekalian. Ya, supaya segala sesuatu itu, sebab Allah itu mau kita mempunyai hati yang demikian. Lukas 6 ayat yang ke-36 berkata, ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jangan cara kita berpakaian buat diri kita sendiri. Buat Allah. Buat sesama, memperhatikan orang lain. Ya, kalau kita demikian, bentuklah kebiasaan bermurah hati. Jadi murah hati itu harus dibentuk, nggak ada sekolahnya, nggak ada. Harus dibentuk dari kebiasaan. Ya, sebab kebiasaan lama-lama menjadi sifat lama-lama jadi watak. Kalau kebiasaannya jorok, lama-lama sifatnya jorok, wataknya jorok. Kalau kebiasaannya kasar, lama-lama wataknya kasar, ya, sifatnya kasar, lama-lama wataknya. Watak itu sifat yang tidak bisa diubah lagi. Mari kita juga melatih diri, membentuk kebiasaan bermurah hati di dalam diri orang tua. Saya heran orang tua mau ngirim anaknya ke sekolah, pikirnya guru sekolah cukup mengajarnya. Pendidikan terutama adalah dalam keluarga, yaitu teladan dari orang tua, kemudian dilihat oleh anak-anak, turun kepada anak-anak. Kebiasaan, sifat, watak anak-anak. Kemudian sudah sekalian, cucu-cucu, keturunan kita semua. Saya punya buyut 2. Selalu saya perhatikan apa. Kalau dari Tasik ada makanan yang disukainya, kita bawa dari Tasik makanan yang disukainya buat buyut. Ini istri saya ini ada di sini. Kemarin bawa enggak buat buyut? Bawa.
Apa yang dia minta? Bakcang, sup ceker ayam. Itu buat buyut. Kalau dia tuh dari kecil kita cintai, kita perhatikan, kita berkemurahan. Besar dia berkemurahan sama orang lain. Dia nggak perlu balas sama kongconya, enggak. Kongconya udah ada di sorga. Tapi dia balas kepada orang lain, dia balas kepada Tuhan. Supaya hatinya mirip hati Tuhan. Karena itu sudah sekalian dari diri orang tua kepada anak. Lalu kemudian pada cucu-cucu kita harus memberi teladan demikian. Harus. Ini yang sulit dalam hidup. Saudara-saudara yang kasih, dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Baca Alkitab, mentaati Alkitab. Suka perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar itu akan diberkati. Ini loh sasaran kita. Siapa di sini yang sasarannya anak cucunya, buyut-buyutnya, supaya diberkati Tuhan. Jangan ke gereja mikirin diri sendiri. Tapi kita ada untuk memberkati generasi-generasi yang akan datang. Supaya mereka itu hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan artikan berkat Tuhan itu cuma banyak duit. Aduh ampun. Betapa piciknya orang Kristen sekarang, berkat itu duit. Bukan itu saudara sekalian. Ayat 5 dan 6 dikatakan orang yang hidup dalam berkat Tuhan itu mujur. Orang yang menaruh belas kasihan. Jadi memperkembangkan hati kita itu not just taking. Bukan cuma menuntut, tapi giving. Tadi saya mau berangkat ke sini, pembantu tanya, bagaimana caranya hidup itu seperti Pak Rubin dan Ibu Lena? Akur sekali. Tidak ribut, tidak bercerai, yaitu. Terus saya bilang nanti bulan Mei saya ulang tahun pernikahan ke-60. Pembantu tanya, engkong bagaimana caranya hidup begitu? Kok bisa? Saya bilang, saya kawin cuma 1 kali. Orang yang kawinnya 2-3 kali, 4-5 kali, apalagi yang sembunyi di belakang, nggak bisa panjang umur. Ginjalnya sudah sekalian nggak tahan. Mompa terus, tidak hidup benar. Tapi kalau istri cuma 1, ya kita pasti panjang umur. Tapi bagaimana sulit ya Kong? Saya tunjukkan salib ini. Ini salib itu artinya rela mati, rela berkorban. Rela bermurah hati. Seperti Nabi saya, Nabi Isa, Tuhan Yesus rela mati biar diri sendiri berkorban. Waduh, kamu rela nggak berkorban untuk orang lain? Waduh, susah Kong, susah. Saya bilang sebelum Yesus masuk dalam hidupmu, kalau kau cuma beragama, sampai kapanpun kau tidak bisa. Karena orang beragama itu hukum Musa, Taurat. Menuntut balas. Tapi kalau ini memberi berkemurahan, artinya rela mati untuk orang lain. Mau nggak? Waduh, nggak mau. Ya jangan nanya dah. Berbahagia terus. Kamu kan tadi nanya Rubin, Ibu Lena,
enggak ribut-ribut. Engkong nanti 60 tahun. Kalau kita memperkembangkan hati yang berkemurahan, pasti bisa. Dan hati yang berkemurahan itu bukan karena kemauan kita. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan amat suka akan firman-Nya. Pertanyaanku, suka enggak sama firman Tuhan? Maka ayat mengatakan, anak cucunya perkasa di bumi. Mujur. Nah, dibalik. Mujur orang yang menaruh belas kasihan. Jadi yang dilatih itu hati, bukan ini, bukan sekolah. Akal itu cuma bisa cari duit buat cari makan sesendok. Tapi latih hati kita, roh kita. Latih jiwa kita, latih tubuh kita. Roh menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh dikuasai oleh firman Allah dan Roh Kudus. Dikuasai oleh Allah sendiri, tunduk kepada Dia. Maka kita akan menjadi orang yang mujur. Mujur itu artinya selalu beruntung. Orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saya hidup dari muda dalam firman Tuhan. Hari sudah tua, saya diingat oleh banyak orang. Saya dihormati, saya dikasihi, apalagi jemaat. Sudah tahu jemaat Tasik itu. Ya, nggak ada yang berhenti kirim makanan, kirim apa saja buat pendetanya. Belajar begitu dong, hormati pendetamu. Hormati gembalamu. Jangan cuma kita menerima, tapi kita miliki hati yang berkemurahan. Nanti itu berbuah kepada anak cucu buyutmu. Sungguh diberkati Tuhan, luar biasa. Nah, mujur orang yang menaruh belas kasihan, ia tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi dalam hal itu saudara sekalian, kita bukan diam saja, berusaha betul untuk mendidik. Tiap rumah tangga mesti berusaha betul untuk mendidik, bukan sekolah. Orang yang menyerahkan didikan kepada sekolah itu orang miskin batinnya. Orang yang miskin rohnya. Kita harus mendidik mereka sungguh-sungguh. Didik untuk apa? Untuk menjadi orang yang memiliki iman. Itu nomor satu pendidikan. Didik sumber hidup kita yang di atas. Itu harus kita didik nomor satu sana. Saya mau tanya berapa banyak dari sekian orang ini yang merasa nomor satu itu adalah pendidikan supaya beriman kepada Allah. Nomor dua, didik agar memiliki budi pekerti, akhlak yang baik. Kalau soal iman itu roh yang dididik. Kalau soal budi pekerti itu jiwa, tata krama hidup, aturan, sopan santun. Kalau lewat di depan orang tua menunduk dengan hormat, itu sopan santun. Orang zaman sekarang tuh hampir kehilangan sopan santun. Lewat di depan orang tua juga langsung terus ngaleos jika bagong ngaleos. Itu namanya tidak punya budi pekerti.
Mendidik iman supaya kita punya hubungan yang manis dengan Allah. Mendidik budi pekerti supaya kita hubungan manis dengan sesama manusia. Orang tua, lingkungan kita manis. Dan kemudian mendidik dalam pengetahuan sekolah. Supaya dia bisa berurusan dengan dirinya sendiri. Bisa hidup, bisa cari makan. Ini nomor 3. Kalau cuma dididik nomor 3, nomor 2 tidak dididik sopan santun, ya maok. Tidak dididik takut akan Allah, ya perbuatannya merampok, membunuh, itu. Enggak ada etika ke atas. Tidak ada etika antara sesama manusia. Etikanya cuma supaya perutku kenyang. Itu sebabnya manusia sekarang itu makin hari makin rendah. Dan Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12, ya, di sana dikatakan supaya kita berkemurahan, tetapi dalam Matius 24 ayat yang ke-12, pada akhir zaman ini kedurhakaan manusia itu sangat bertambah durhakanya. Sehingga kasih manusia itu jadi tawar. Mengasihi orang lain itu tawar, hambar. Kenapa? Karena kedurhakaan. Baik kedurhakaan lingkungan kita, durhaka. Dan itu mempengaruhi pribadi kita juga menjadi durhaka. Tidak peduli Allah, tidak peduli sesama. Sehingga kasih manusia itu menjadi tawar. Tapi hari ini saya katakan, kita bukan orang dunia. Mari kita berubah. Supaya kita hidup di dalam berkat Allah. Kita harus memiliki hati yang memberkati. Ya, mendidik dalam iman, takut akan Allah, ke atas roh. Mendidik dalam jiwa supaya memiliki budi pekerti, tata krama hidup. Mendidik dalam pengetahuan supaya bisa hidup, survive, bertahan hidup di atas muka bumi. Bisa cari rezeki yang secukupnya. Nah, itu sebabnya kita mesti membaca bagaimana cara mendidik yang benar dari kitab Ulangan pasal 6. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Dengarlah hai orang Kristen, dengarlah hai manusia, Tuhan itu tidak banyak, satu. Enggak ada Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam, Tuhannya agama, enggak ada. Tuhan itu cuma satu. Yang membedakannya itu manusia. Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan bilang, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, mengasihi Tuhan itu roh segenap hati. Mengasihi Tuhan itu dengan jiwa, segenap jiwa, pikiran. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap kekuatan, kemampuan, tenaga, kebisaan. Spiritual, mental, fisikal, kita buat mengasihi Tuhan. Ayo, saya berpihak kepada Tuhan. Saya katakan kalau sudah melakukan ini, anak cucumu perkasa di bumi. Hidupmu pasti hidup di dalam berkat Allah. Kalau mati pasti masuk surga. Mau enggak? Kasih Tuhan dengan segenap roh, hati, segenap jiwa, pikiran, segenap kekuatan.
mampunya kita berbuat apa sama Tuhan. Orang Kristen sekarang saya lihat kalau memberikan persembahan pada Tuhan pelitnya bukan main. Itu salah satu bagaimana melatih diri kita. Dalam Alkitab itu diajarkan, satu, memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Artinya mengutamakan. Kalau kita dapat untung, sulung buat Tuhan. Kalau kita baru bekerja, sulung buat Tuhan. Saya lihat cucu saya, Jessica. Ya, gaji pertamanya di Australia, sepenuhnya dia kasihkan persembahan sulung buat Tuhan. Jadi gajimu mana? Ya, bulan berikutnya Kong. Begitu, bagus. Nanti Tuhan memberkatimu. Jovita, sulung buat Tuhan. Saya bulan kedua. Bagus. Itu bentuk hati yang berkemurahan kepada Allah. Nanti dia bisa juga berkemurahan kepada sesama manusia. Ini persembahan sulung. Amsal pasal yang keberapa tuh? 3 ayat 9, 10. Amsal. Kemudian perpuluhan. Siapa orang yang pelitnya, Tuhan bilang, yang 9 ambil buat kamu, yang 1 setorkan ke bait Allah berupa perpuluhan. Tuhan cuma melatih hati kita, minta 1 setor bait Allah. 9 dikasih buat kamu. Tapi kita orang Kristen yang 1 juga dimakan tuh. Coba lihat warna hatimu bagaimana. Yang gitu mau diberkati Tuhan. Saya punya papa meninggal 83 tahun. Saya punya mama 86 tahun. Anaknya semua 9. Tiap anak kirim uang sama papa mama. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dia mengumpulkan perpuluhan dari persembahan yang diterimanya dari 9 anak. Lalu dia setorkan ke gereja. Caranya dia menyetorkan ke gereja, aku lihat. Ada menantunya nih di rumah saya. Dia bilang, ya Yul, ini mama papa kasih perpuluhan buat Tuhan, tolong setorkan. Ini dia pelaksananya. Ketulusan hati menghormati Tuhan. Baru persembahan. Yang umumnya kita kasih di gereja itu namanya persembahan. Saya lihat gereja ini persembahannya di kotak ya. Di sana ya. Zaman dulu disodorin. Karena terlalu banyak orang yang tidak peka. Tapi sekarang kita mesti peka untuk menghormati Tuhan. Bukan demi Tuhan, Tuhan itu kaya. Dia punya matahari, bulan dan bintang. Dia punya alam semesta ini. Tapi Tuhan melatih kita supaya kita cocok dengan kerajaan sorga. Ayo kita lakukan itu. Ini kalau sudah gitu kasih persembahan juga ya. Nomor 1 dikasih persembahan tuh yang receh-receh. Pantas Tuhan memberikan rezeki receh padamu. Tapi kau punya hati menghormati Tuhan. Berkemurahan kepada Allah. Kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak recehan. Tapi hormat yang dalam. Nanti kau diberi berkat yang berkelimpahan. Nah untuk itu sudah sekarang kita mesti melatih anak-anak kita itu
sejak anak-anak. Lakukan sedini mungkin melatih anak-anak itu. Amsal 22 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya tidak memberikan anak saya uang tiap hari untuk belanja ke sekolah. Enggak. Meskipun mereka masih kecil dilatih ada bukunya. Saya berikan setiap minggu. Sebelah kiri debit uang masuk. Terima dari papa. Terima dari engkong. Terima dari angpau Sincia. Sebelah kanan keluar. Untuk bayar perpuluhan nomor 1. Dari kecil dilatihnya itu. Baru belanja. Belanjanya untuk apa? Dikontrol bermanfaat atau tidak? Itu harus dididik dari kecil. Kalau kita didik orang muda, dalam terjemahan lama, didiklah seorang budak. Dalam terjemahan umum, ya, didiklah seorang child, anak-anak. Bukan orang muda. Terlambat. Mudanya berapa? 17 tahun. Ini terjemahan Alkitabnya tidak bagus. Dalam terjemahan yang lama tidak begini. Didiklah seorang budak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ayat ini menantang setiap orang tua. Ayat ini menantang setiap keluarga untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya sedih melihat orang tua yang bermasa bodoh kepada anak-anaknya, sudah sekalian. Tapi saya ingin kasih kesaksian. Kenapa anak saya yang dilahirkan, dilahirkan Surabaya, dididik di Tasikmalaya, sekarang menjadi pendeta internasional. Rubin Adi itu bukan pendeta gereja ini, dia ketua sinode seluruh Indonesia dan dia ketua sinode seluruh dunia, karena gereja Bethel itu ada di 30 negara di dunia. Lebih daripada itu, gereja Bethel itu bekerja sama dengan Church of God di Amerika, sehingga gereja Church of God itu menyatu dengan kita, kita pun menyatu dengan Church of God. Luar biasa itu. Jadi Rubin kalau ke Amerika khotbah di gereja Church of God. Dan orang Church of God khotbah di gereja kita. Didiknya di mana? Di Tasikmalaya. Jovita itu kelahiran Tasikmalaya. Joy itu kelahiran Tasikmalaya. Jovita kalau ke Tasikmalaya senang sekali. Ini kota kelahiranku katanya. Bukan senang soal bagusnya, berkatnya. Tapi aku dididik di sini. Di mana, Jov? Di lapangan sekolah depan rumahnya engkong ada sekolah Bethel. Di situ kami dilatih. Di situ kami main kuda-kudaan. Kudanya dari mana? Ya engkong jadi kuda. Engkong, rela nggak jadi kuda? Untuk menunjukkan hatimu berkemurahan kepada cucumu. Seminggu 3 kali kami beber kloso, gelar, samak, ampar, tikar. Duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Biasanya yang main gitar itu adalah Rubin Adi. Main keyboard adalah Jonathan Adi yang sekarang seorang dokter di Jakarta.
kami memuliakan Allah. Seminggu 3 kali, minimal 2 kali. Kalau tiap hari di meja makan tuh ada pembacaan Alkitab setiap hari. Beli di Kalam Hidup kalau saudara berniat. Selambar sehari. Dengan rumus no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak makan pagi. No Bible, no nasi goreng. Mau nggak? Disiplin. Saya khotbah ini di Jawa Timur. No Bible, no nasi goreng. No Bible, no breakfast. Terjadi kebangunan rohani. Waktu itu gereja di GBI Sulung, Surabaya, saya yang mimpin. Pemudi. Dilanjutkan oleh Daniel Alexander. Sekali mengadakan kebaktian retreat di Sarangan, Madiun. Ya, 1.500 pemuda retreat. Temanya no Bible, no breakfast. Enggak baca Alkitab, enggak boleh makan pagi. No Bible, no nasi goreng. Saya berkata di hadapan Allah dengan jujur, mendidik itu tidak gampang, tapi harus memberikan teladan. Hari ini saudara boleh tanya, pulang dari retreat di Sarangan Madiun, Rubin minta dibaptis. Umurnya 13 tahun lebih. Kenapa? Sebab pada waktu di sana retreat, ada orang tukang sihir, 3-4 orang mensihir pertemuan kita. Lalu Rubin Adi melihat tukang sihir itu dibestrap, dihukum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setan pergi. Dan itu 3-4 orang tumbang terhadap kuasa Roh Kudus yang dilaksanakan oleh pendeta Yeremia Rim. Dan pada waktu itulah Rubin, Alkitab yang ditanam di kepalanya itu sudah dari remaja terus turun seketika duk ke hatinya. Dia lahir baru. Sesudah itu dia pulang tamat SMA, dia bilang, "Pak, boleh nggak saya sekolah teologi? Kalau kamu sungguh-sungguh boleh." Selanjutnya dia pergi ke Jakarta. Ya. Di sekolah teologi Petamburan, sekolah Betel. Dia giat di Jakarta. Waktu di Jakarta, ya, di sana kasih melanda Jakarta. KKR besar. Yang puji-pujian Rubin Adi. Yang khotbah Yeremia Rim seperti di Sarangan Madiun. Belakangan ada lagi di Gelora Senayan. Dulu Gelora Senayan itu paling besar. Ya. Istana Olahraga Senayan. Kasih melanda Indonesia. Yang puji-pujian Rubin Adi. Yang kemudian khotbah Yeremia Rim. Dan itu sebab pertumbuhannya terus sampai hari ini. Dia diberkati Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan air mata berlinang-linang, ingin melihat anak cucumu perkasa, kita pasti akan hidup di dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, kita mesti sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita. Hidup dalam berkat Tuhan itu bisa bagi orang merdeka, bisa bagi orang budak.
Jadi dalam dunia ini kelas-kelas manusia itu minimal dibagi dua. Kelas majikan, kelas buruh. Kelas orang merdeka, kelas orang yang berada sebagai pekerja. Sampai hari ini sebenarnya masyarakat dunia dibagi dua. Kelas the have, orang kaya, and kelas the poor, zaman dulu kelas budak. Nah, ada satu cerita saudara sekalian, di dalam Kejadian 16, di sana saudara-saudara, Abraham sampai tua tidak punya anak. Tapi kemudian saudara sekalian dia bilang, ambillah si bibi. Supaya nanti anaknya si bibi itu, Hagar namanya orang Mesir, aku pungut jadi anakku. Tapi Alkitab bilang si Hagar orang Mesir itu merasa dirinya bisa punya anak, saudara sekalian, jadi sombong dia. Sehingga majikannya mengusir dia. Diusir Hagar itu waktu mengandung. Lari di padang gurun. Ini kelas budak. Tapi dia menyeru nama Allah. Dia belajar beriman dari bosnya, Abraham. Di padang gurun, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Kalau di Jawa mah banyak makanan. Padang pasir. Udah hampir mati kelaparan, dia berseru kepada nama Tuhan. Sehingga dalam Kejadian 12 ayat 13, di situ dikatakan, ya, bagaimana Hagar itu berseru, budak. Kemudian Hagar menamakan Tuhan telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini aku melihat dia yang telah melihat aku. Di sini aku bertemu dengan Allah. Aku melihat dia dan dia melihat aku. Saudara, dalam keadaan macam apa juga hidupmu, keluargamu, kalau kau berseru kepada Allah seperti kau melihat El Roy, di sini Tuhan melihat aku, yang susah, yang sakit, yang dalam tindasan menangislah, El Roy, di sini Tuhan melihat aku. Dan Tuhan melihat aku melihat Tuhan, Tuhan melihat aku, El Roy. Tuhan itu memperhatikan aku. Di sini ada ya sumur. Dalam bahasa Ibrani sepenuhnya disebut ya Bir Lahai Roy. Itu artinya well of the living one who sees me. Sumur dari Allah yang Maha Kuasa yang memperhatikan hidupku. Coba jadi seperti nasibnya dalam kesengsaraan, berseru kepada Tuhan. Nanti Tuhan perhatikan hidupmu. Lebih lagi kita melihat orang merdeka. Orang merdeka itu orang yang tidak menjadi budak orang, tidak jadi pegawai orang. Di dalam hal ini namanya adalah Ishak, anaknya Abraham. Kita baca Kejadian 25 ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Abraham mengizinkan anaknya untuk hidup dekat Tuhan yang memperhatikan hidupnya. Saya mau tanya, adakah orang tua di sini benar-benar memperhatikan supaya anak cucunya hidup dekat Tuhan?
seperti Abraham membuat Ishak hidup dekat dia. Lalu kita melihat saudara sekalian, dalam Kejadian 26, di sana saudara sekalian diceritakan bahwa kelaparan besar terjadi. Sehingga Ishak itu mengalami kelaparan dan mengungsi ke negeri Filistin. Sudah tahu Filistin itu sampai sekarang Palestina itu musuh bebuyutan sama Israel. Lah kalau kelaparan nguncinya ke Palestina gimana? Dia datang ke seorang raja, Raja Gerar, rajanya Palestina, ngungsi di musim kelaparan. Ya mestinya kan orang percaya jangan ngungsi ke Filistin, ke Mesir. Tapi Tuhan, tinggallah di sini. Aku akan memelihara engkau dan aku akan memberkati engkau. Wah, luar biasa. Dalam keadaan sulit Tuhan berfirman, aku akan memelihara engkau. Aku akan memberkati engkau. Sekalipun tinggal di negeri musuh. Karena janji Tuhan, Ishak taat. Dan ayat berikutnya kita melihat saudara sekalian. Next. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mencapai hasil 100 kali lipat. Tanamannya berbuah 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kalau Anda hidup dalam berkat Allah, itu bukan karena Anda. Bukan karena saya. Tapi kita diberkati oleh Tuhan. Kalau saya umur 84 tahun berkhotbah, bukan karena Julius Ishak hebat, tapi tiap pagi aku menangis. Betapa Tuhan baik bagiku. Masih bersemangat. Itu karena saya diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tidak kaya jasmani, enggak. Tapi saya kaya dalam bidang rohani, dalam bidang takut akan Allah, dalam bidang budi pekerti, tapi juga dalam pengetahuan saya kaya. Saya dulu dari sekolah pendidikan di zaman Belanda dulu, yang ke Lembang itu, apa tuh sekarang Universitas Pendidikan Indonesia UPI, tahun 70-an saya tamat dari situ. Dari situ saya belajar di Amerika, ambil master, kemudian saya ambil doktor di Yogyakarta. Kaya dalam pengetahuan juga. Roh kaya, jiwa kaya, pengetahuan kaya, diberkati Tuhan. Kita hidup diberkati Tuhan, menjadi sangat kaya, bahkan kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Ada orang kaya harta, tapi semua orang yang kaya harta mati juga. Tapi orang yang kaya batin menurun kepada anak, cucu, buyut, menurun kepada banyak orang, memperkaya orang lain. Oh saudara-saudara, ini janji Allah bagi orang yang hidup di dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita mesti memuji Tuhan. Allah daripada Hagar, budak itu. Tapi dia menyeru nama Allah. Allah daripada orang yang tertindas. Allah itu pula yang menjadi Allah Ishak. Allah yang memberkati Ishak. Allah itu pula Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allahnya Daud.
Dan Allah itu pula yang menurunkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Sehingga kita menyanyi, ku yakin, ku diberkati. Kita yakin kita dalam berkat Allah. Sehingga kita hidup itu dalam berkat Tuhan dan boleh senantiasa menyanyi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh jikalau bukan di dalam